Ya, satu. Sekarang yang kedua. Nah, sudah batasnya buffer zone-nya sudah 50, versi pertama yang memenuhi syarat, masih ada keluhan apa? Nah, gitu loh maksud saya. Iya. So, keluhannya? Satu keluhannya Pak, itu di daerah itu udah disebut bahwa daerah-daerah yang tidak layak huni karena apa? Karena baunya di situ. Terus banyak orang sakit juga. Walaupun kita tidak menyalahkan ini juga ya. Sakit gini. Perlu data gitu. Pakai ilmu lagi. Iya. Satu, ada bau. Ya kan? Iya. Dua, ada bising suara. Betul. Yang ketiga yang sakit. Iya. Nanti sakitnya tidak identifikasi, kan dinas kesehatan ada bisa mengidentifikasi, menyimpulkan. Betul. Sakitnya masyarakat di sekitar Depok disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gangguan pernapasan, gangguan pendengaran. Nanti simpulkan secara independen, gitulah, biar tidak nggak saling tuduh. Nah, itu yang kedua salah itu. Nanti Pertamina apa yang akan dilakukan terhadap kebisingan dan bau? Izin Pak, jadi kalau dari sisi Pertamina, kemarin juga sudah ada laporan seperti itu. Dan kami identifikasi Pak, untuk wilayah area Dauan ini, itu pabrik, selain Pertamina ada juga pabrik-pabrik yang memproduksi bahan kimia. Nah, ini kita harus tahu nih. Makanya. Ini sebabnya ini karena apa? Karena amonia kah? Atau karena benzena kah? Atau karena bahan-bahan kimia lain? Jadi Pertamina jangan dituduh sepihak. Salah Pak, salah. Setiap jam 2 malam. Identik dengan baunya bensin, masa baunya benzoat? Masa baunya yang iya, bukan dibuktikan. Atau gini, nanti Bapak cobain tidur sama warga. Oke? Nah, Bapak nanti tidur di sekitar warga. Nah, ketika terjadi itu, Bapak ada di situ. Ya kan? Nah, selain nanti kita juga minta dong lab Kementerian Lingkungan Hidup. Saya akan minta Kementerian Lingkungan Hidup, walaupun saya sudah bukan Komisi 4, tapi saya bisa minta bantuan untuk membuat lab udara di sini. Ya kan? Problemnya dari mana? Oke, nanti independen lagi yang menentukan, tidak saling tuduh. Oke, yang berikutnya bising. Bising kan Pak ya? Bising. Oke, bising, sok ngomong lagi. Bising di setiap pagi ya? Yang Pak Iman, coba jelaskan Pak Iman. Nah gini Pak, tadi Bapak bilang jarak tangki jauh 50 meter. Nih, ini rumah saya, ini pagar tembok, ini tangki Pak. Lihat aja ke sana. Tolong lihat. Itu tangki air Pak. Ya iya tahu tangki air, tapi bahayanya itu kalau tangki air, kalau meledak sama aja Pak. Tangki air Pak. Justru eta, makanya. Kami punya tangki untuk pemadam Pak. Isinya tangki air, isinya air Pak. Ya. Itu air itu penuh Isinya Pak. air penuh. Kalau bra itu, rumah Dan saya habis Pak. itu sudah dilengkapi dengan ada yang namanya Jawaban banol. itu jawaban itu dulu, Banol Pak, itu dari sudah dulu. dihitung. Sudah dihitung. Jika terjadi tumpahan, banol itu mampu untuk menampung air yang ada di dalam tangki Pak. Atau gini tukeran aja, Bapak nyobain rumah dia beli tinggal sama Bapak di situ. Intinya gini loh Pak. Kalau saya gini, sederhana. Biar nggak saya nih. Kalau saya gini, kita ini yang kerja dapat gaji yang cukup dari sebuah lembaga usaha, gitu kan ya. Tentunya argumentasinya beda karena kita mewakili perusahaan, ya kan Pak ya, mewakili perusahaan. Tetapi, gitu kan, kita juga harus mencoba merasakan andai kata kita menjadi warga yang ada di sini, dalam saya gitu loh. Nah, dua-duanya kan bisa dipertemukan. Satu aspek pencemaran udara, pencemaran kebisingan, kemudian tadi ada tangki segala macam. Biarkan itu nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang menyimpulkan problem. Menurut saya gitu loh, menyimpulkan problem. Nah, kemudian sekarang bikin aja kesepakatan. Kesepakatannya kayak tadi. Satu, masalah ini nanti diputuskan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Ya kan? Masalah jarak nanti diputuskan oleh Dinas Tata Ruang di sini. Kan ada Dinas Tata Ruangnya kan? Tata Ruang di sini yang memutuskan. Kemudian polusi. Nah, kemudian apabila ternyata gitu kan, pencemaran udara, pencemaran suara, dan masih ada ancaman yang mengancam ketenangan warga tinggal di sini, maka apabila yang dibuktikan secara ilmiah oleh kelembagaan yang kompeten, gitu kan, maka pihak Pertamina bersedia memenuhi ketentuan warga. Apabila
Dan sederhana Pak, saya cara berpikirnya. Jadi kalau landasan objektifnya tata ruang memang harusnya 50 meter dari pagar misalnya. Kemudian pencemaran udara Bapak yang menyebabkan, pencemaran suara Bapak yang menyebabkan, atau Pertamina yang menyebabkan. Kemudian ada ancaman keselamatan warga termasuk terhadap tangki air. Ya apabila dong. Nah kemudian yang diputuskan oleh lembaga yang kompeten, maka Pertamina bersedia memenuhi tuntutan warga. Objektif Pak.